ya. Nah, satu berbeda. Saya itu pakai preman, nggak pakai dinas ya. Ya kan? Makanya hati-hati kalau nanti adik-adik ikut demo ada orang ngawasi ya kan pakai kacamata preman ya kan. Nah, itu tuh harus waspada ya. Kalau enggak terciduk ya kan. Itu apalagi melakukan hal-hal tidak pidana. Ya. Udah jelas ya? Oke, kalau reskrim itu adalah dia menyelidiki, kemudian menentukan tersangka, kemudian nangkep, nahan dan seterusnya sampai diserahkan ke pengadilan ya. Jangan sampai berurusan sama reskrim lah ya. Jangan ya. Oke, next. Iya, ini lanjut. Lanjut, ini udah tahu nih remaja apa ya kan, remaja saya terus lanjut. Nah ini penting ya. Apa sih kenakalan remaja lu? Ya kan, silakan dipelajari. Ya kan, ini yang non hukum. Ya, tapi sering teman-teman lakukan. Saya tadi dengar informasi bahwa ada guru ya. Pergi tanpa pamit. Ada Pak yang masuk itu cuma ujian Pak. Ya kan? Dan masuk ujian itu masuk kategori mana ini? Berarti itu tuh yang apa umum tuh, ya kan? Bolos. Wah, iya kan? Loh, itu termasuk apa? Kenakalan tuh, ya kan? Iya itu coba, ya kan? Nah kalau berpakaian tidak pantas yang kuning ini saya kira saya lihat luar biasa, ya, cakep, rapi, ya kan? Tuh. Pergi tanpa pamit. Tadi ada yang pergi tanpa pamit tuh sama orang tuanya. Enggak, saya salim Pak. Ada? Saya salim Pak. Walaupun Masa masih sekolah tidur. pamit itu terlaluan ya, jangan, ya kan? Terus suka begadang, iya. Begadang. Oh. Melawan guru, wah nggak ada ini di tempat lain ya. Kalau di sini mah, semuanya melawan. Enggak lah, jangan ya. Nah ini melawan guru. Kemudian tidak sopan, ini yang terpenting. Ketidaksopanan awal dari kejahatan, ya. Tidak semuanya memang, ya. Tetapi awalnya dari situ. Orang yang tidak sopan itu bermasalah pribadinya. Ya gue kayak gini coba. Ya, dia bermasalah secara pribadi orang yang tidak sopan. Ya kan? Apalagi kepada orang yang lebih tua. Siapapun itu yang lebih tua harus dihormati. Kemudian yang paling banyak menentang orang tua. Gak ada satupun anak yang tidak pernah menentang orang tuanya, pasti pernah ya. Tapi boleh lah kalau hal-hal kecil yang itu merupakan diskusi boleh. Tapi hal-hal yang prinsip lebih baik tidak usah, ya. Karena orang tua lebih berpengalaman dari kita. Next. Ini permasalahan yang lebih serius. Kalau tadi itu non hukum, sekarang itu hukum. Kalau Anda melakukan ini, ada sanksi hukum. Ada sanksi apa, Bu? Ya. Cek pra. Apa yang pertama dibaca? Pra. Sebelum. Oh, sebelum. Iya, kurang kenceng itu loh. Coba tuh. Tuh. Ini udah tanda-tanda ngantuk ini kan? Ngantuk. Oke. Yang merah itu apa? Penyalahgunaan narkoba. Iya. Kenapa dia paling atas? Karena ini ditempatkan, ini yang terbanyak sekarang. Permasalahan kita, permasalahan negara ini penyalahgunaan narkoba. Ya. Kemudian yang kedua, ya kalau ini yang A, yang B, ya belum ya. Tapi kalau yang C, nah ini juga akan menjadi masalah. Kemudian minuman keras, nah, bukan minum yang keras-keras, bukan, ya kan? Iya, es batu yang keras, ya kan? Bukan. Minuman keras itu kan minuman yang beralkohol. Kemudian, nah ini ada pelakunya, ya kan? Yang berikutnya, ya kan? Apa itu? Balap liar. Iya, pelanggaran lalu lintas. Ada pelakunya, tapi nggak masalah ya. Kita ampuni ya Pak ya untuk saat ini ya. Karena ada yang terparkir tuh pelakunya nggak ada, ya kan? Nggak pakai helm tuh itu, ya kan? Aduh, bahaya. Oke, nanti inilah ya. Boleh pakai tapi di gang rumahnya aja, ya kan? Kalau nggak mau lengkap ya. Simnya punya, ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting nanti setelah pulang dari sini ditertibin, ya, oke? Kemudian
Kalau udah melanggar biasanya yang berikutnya balapan Liar. ya. Kemudian ini terkait IT cyber bijak dalam bermedsos, ya kan? Ini ya juga banyak di pesanggrahan nih, tawuran. Ya mungkin ada juga pelakunya nih di kelas ini, tapi ya mungkin udah kita kantongi kali Pak ya, nama-namanya ya. Udah bisa aja ya, udah kita kantongi. Ya, ada polisi kan saya bilang tadi banyak fungsi ya betul, pinter kasih Pak ya, harus kasih karena bagus ya. Memang kalau orang habis ngantuk itu pinter ya, pas gitu. Ya oke sih bro, bagus ya. Intel, kita itu punya jaringan informasi dari Intel itu lengkap. Kelurahan mana yang sering tawuran, siapa pelakunya. Begitu nanti ada korban, comot-comot. Ya, dicomot-comot, bukannya dicomot, masuk ke penginapan. Ya kan, penginapannya di polsek. Enak di sana, dijagain, dikasih makan, ya kan, gratis, coba, ya kan, tapi diteralis bersih, ya. Yang terakhir, bullying yang sudah dijabarkan oleh Pak Harhan. Ya, intinya ini, ya. Next, narkoba. Mungkin saya akan mengerucutkan ke narkoba ya. Lanjut. Nah ini saya bilang narkoba menjadi permasalahan nasional, bahkan bukan nasional, dia menjadi permasalahan internasional. Next, pengertian, lanjut. Nah ini ya jenis-jenisnya, ya kan? Nah, ya intinya ada dibagi dua, ya. Bagi dua itu narkoba yang dia berupa tanaman dan bukan tanaman. Gitu ya. Ya, saya mau bikin kuis lagi, coba. Yang pojok siapa namanya? Nah, masih ingat kata-katanya tadi tuh? Coba. Iya. Perkenalkan, nama saya Ria dari kelas 6. Oke, siap pertanyaannya? Oke. Tahu singkatan narkoba? Ayo, anak-anak nggak apa-apa. Marah-marah nggak apa-apa. Tahu singkatan narkoba? Ya tahu ya. Tapi nggak tahu nggak apa-apa. Karena udah berani dan benar cara mengenalkan di. Iya. Silakan. Ya. Siapa yang tahu narkoba? Obat-obatan keras. Saya lihat ada yang cerdas soalnya. Monggo. Hah? Berdiri dulu, udah nggak tahu Pak dulu. Ya Allah. Bilang, Pak, izin Pak, saya ingin tanya bukan di saya, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Sony dari kelas 12 pakai C. Oke, ya. Bagus. Ya, itu diingat ya, nanti jangan lupa ya. Ya, tetap mendapat apresiasi. Udah mau habis nih kayaknya. Ya, siapa yang tahu narkoba? Itu kan gampang banget narkoba tuh, ya kan? Oke, ada yang tahu? Masa saya harus menuju guru-guru, ya kan? Dia mungkin lah, gitu loh. Apa itu? Bukan narik kolor babat, bukan yang itu, ya? Apa narkoba? Narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang. Ingat ya, narkoba itu, ya. Nah itu jenis-jenisnya. Next. Nah ini ciri fisik, ya kan? Apakah ada ciri-ciri fisik orang yang menyalahgunakan narkoba di kelas ini, ya kan? Tuh, pertama, kesehatan dan penampilan menurun, badan kurus, lemah, ya kan? Ada yang kurus nggak ya ini ya? Ya kan? Betul. Gemetaran, ya kan? Gemetaran karena kurang sarapan, nggak sarapan, gitu ya, beda. Kemudian mata kemerah-merahan. Nah, nih, kira-kira ada nggak ya? Muka pucat, tuh,
bibir kehitaman dan pecah-pecah, bukan ya, bibir kehitaman dan bicara cadel, berkeringat secara berlebihan dan lain sebagainya. Ya, ini kalau ada ciri-ciri yang begini, kita waspada. Tapi terus jangan dibully, ya, nanti masuk pembulian. Ya, nggak boleh, tapi waspada. Ya, nah itu ciri-ciri fisik, psikis, sosial. Sosial pasti tuh kurangnya rasa malu. Orang kalau nggak punya rasa malu, itu ada yang salah, ya kan? Emosi agresif, menjadi pemalas, ya kan? Suka mengajak berkelahi, temperamen, ya kan? Oh, itu menjadi ciri-ciri sosial orang yang menggunakan narkoba. Lanjut. Nah ini faktor-faktornya. Kenapa narkoba itu marak, ya kan? Itu dari diri sendiri bisa, dari sekolah pun bisa, faktor lingkungan bisa, ya kan? Next. Nah ini dampak. Ya, banyak sekali dampaknya. Ya, yang jelas gak ada yang baik di dampaknya ini. Gak ada namanya pakai narkoba itu pinter pak saya loh. Gak ada, ya kan? Tuh, yang ada itu semua sakit semua tuh. Dan itu organ-organ vital. Makanya jangan pernah namanya mencobanya jangan gitu. Ya, lanjut. Nah, iya kan. Tuh. Monyet. Ya, apa tuh? Hah? Gorila ya? Itu dampak lainnya tuh. Dampak lain. Bingung. Bolos ya kan? bego, bolos. Ditanya bohong Barang bingung hilang. ya? Bohong, ya kan? Itu 7B loh, ya kan? Kalau mau ditambahin ya nggak apa-apa, jadi 8, 9B, ya kan? Tapi jelek-jelek, ya kan? Boleh gitu, ya kan? Bego, bolos, barang hilang ya pak. Ngilangin barang orang, namanya barangnya sendiri hilang itu kayaknya, ya kan? Ya ini dampaknya, ya lanjut. Nah ini golongan-golongan, ya nanti kalau ini baca sendiri, lanjut. Nah ini bentuk-bentuknya, ini bentuk-bentuknya penting, ya supaya nanti adik-adik ketika menjumpai benda-benda semacam ini langsung laporkan. Obat ya? Ya, tuh ada yang Bo, emang ganja? ya, Bo. ada yang sabu itu begitu Bo, bentuknya, emang ada ganja sabu narkoba cair, juga? gitu ya, ekstasi, Ganja gitu ya. narkoba juga. Udah, lanjut. Dari pohon kan? Modusnya banyak sekali, Saya ya. dari Quran. Ada yang sekarang itu di Gojek tuh, ya banyak tuh, ya kan? Ada yang dipakai Ngirim dia Pakai permen. lewat online juga ada, ya. Lanjut. Pak, ada yang dimasukin permen ya? Hah? Ada yang dimasukin ke bubuk permen ya? Ada yang dimasukkan ke bubuk. Permen yang Oh iya, yang itu. ada modus-modus seperti itu ada dulu ya. Sekarang itu tidak pernah kita dengar lagi, tapi kemungkinan itu pasti ada. Ya, makanya itu kalau kita jajan-jajanan yang terlalu berwarna, kemudian rasanya aneh, nggak usah lah ya. Adik-adik ini yang masih di kelas A ya. Ini membuat terjerat narkoba ya, ini udah jelas. Ya, itu pasal-pasalnya. Menyimpan itu aja salah, ya kan? Jangankan yang menyimpan, tidak melapor pun itu bisa salah. Ketika adik-adik nanti itu tahu orang lagi nyabu, misalkan ya, terus tidak melaporkan kejadiannya, dan polisi tahu karena adik-adik ada di situ, bisa dikenakan pasal 132. Ya, ancamannya sama di atas 5 tahun. Ya, makanya sangat berbahaya. Itu tuh, menyimpan, membantu menyimpan, dititip, ya, menanam ini kan tanaman, kemudian menyembunyikan, ya. Tuh, lanjut. Nah ini, ya kan? Kalau semua generasi muda itu pernah nyoba dan menyalahgunakan narkoba, habis. Nggak ada orang baik, nggak ada orang pintar di negara Indonesia ini. Ya, padahal adik-adik sekalian ini dididik supaya memajukan bangsa ini. Ya, sayangi diri sendiri. Ya, paham? Udah mulai ngantuk? Ya, udah bangun pak. Ya. Lanjut. Nah ini, saya baca sendiri. Lanjut. Nah ini next terus, ini nggak usah lah. Terus lanjut terus.
Nah ini itu yang begitu jangan ya. Udah nggak perlu ngomong ini ada gambarnya itu jangan ya. Boncengan 3 itu cuma 3 Pak, kalau 4 boleh ya Pak ya, gitu ya kan? Boleh kalau di mobil itu, kalau motor nggak boleh ya, karena apa? Berbahaya ya. Adik-adik tahu nggak, dalam setahun orang yang meninggal karena kecelakaan di Indonesia itu berapa ribu? Ada yang tahu? Ya, setahun itu datanya sekitar 30.000 orang meninggal. Jadi kalau dihitung di jam, ya gitu, hampir 1 jam itu 2 atau 3 orang meninggal di jalan raya. Makanya kecelakaan lalu lintas itu adalah pembunuh nomor 3 ya, setelah jantung, setelah diabetes ya, dia termasuk yang tinggi ya. Dulu pernah menjadi nomor 1 dia. Sekarang mungkin karena Pak Polantasnya banyak yang jaga di jalan, ya kan, nangkepin jadi tertib ya, jadi itu berbahaya. Lanjut. Disuruh. Nah, lalu lintas undang-undang nanti dibaca sendiri. Lanjut. Ini pelanggaran lalu lintas supaya adik-adik mengenal ya, menerobos, tidak menggunakan helm, banyak ya itu ya. Pelanggaran lalu lintas, ada jalur busway itu diterobos, ya kan, tidak menggunakan spion, ya kan, menggunakan apa namanya handphone itu juga nggak bisa, tidak boleh, ada pasalnya ya. Lanjut. Nah ini yang benar tuh, ya kan, pakaiannya, motornya ya. Lanjut. Nah ini pelanggaran pasal-pasalnya ya kan, termurah berapa tuh? 250 tuh, ya, lumayan kan? Ada yang 1 juta tuh, tidak memiliki SIM, ya kan? Nanti kalau ditindak katanya Pak polisinya minta duit, ya kan? Padahal itu ada denda maksimal tuh, ada dendanya. Bukan untuk Pak polisi, ya kan, itu akan disetor nanti ke bank, ya. Lanjut. Nah, etle, adik-adik juga sekarang harus sadar etle ya. Ada kamera di mana-mana. Kelihatannya nggak ada polisi, tahu-tahu nanti ke rumah polisi ngantor surat tilang, ya kan? Iya. Selama kita pakai identitas yang benar, plat nomor, pasti tahu alamat kita. Lanjut. Ya, lanjut. Ayo tertib lalu lintas, ya kan? Itu intinya. Lanjut. Lanjut. Balap liar, ya kan? Nih, janganlah ya. Lanjut. Pengertian, lanjut. Lanjut. Nah, ini membahayakan ya, secara fisik, psikologis juga iya, materi juga iya. Fotonya ada orang yang kesakitan tuh karena jatuh dari motor karena balap liar ya. Yang dirugikan siapa? Diri sendiri dan orang tua ya, semuanya dirugi. Lanjut. Nah, ini bahaya-bahayanya. Lanjut. Nah, ini gambar-gambarnya ya. Kalau udah merimpuk begitu kan, apa menjadi kebanggaannya? Ya kan, motornya di garis polisi, ya kan? Tuh, awalnya tuh gagah-gagahan tuh di bawah, ya kan? Wah, hebat katanya. Begitu ditangkap polisi nangis, ya kan? Tuh, coba. Lanjut. Nah, ini usaha dari Pak Kapolda bahwa difasilitasi. Berarti yang resmi-resmi aja kalau memang mau balap liar, ya kan? Lanjut. Ya, lanjut. Oh, ini Udah. Gimana? Nanti ini bawa Kapolda dulu kita ya. kemarin ya. Biar jalan dulu. Ya. Saya sangat apresiasi Pak. Ya. Salut. Ya. Masih berapa hari kita bikin 2 hari. Kita itu bermimpi dari tahapan tahun Pak. Dari kapan tahun ini balap liar terus-menerus ada. Apa di Indonesia mengangkul gitu. Akhirnya ada berapa hal. Terima kasih banyak Pak. Ya, lanjut. Emang kayak gitu. Lanjut. Dia ngomong. Hoax ya, teman-teman semua saya kira punya handphone, ya kan? Ada yang main handphone juga, ya kan? Tuh, di kelas juga ada yang main handphone, sebenarnya jangan, kecuali yang merekam, ya, boleh, yang lain jangan, ya. Nah, mengantisipasinya, lanjut. Pengertian, ya kan? Terus, terus. Bijak bermedia sosial ya, terus
Nah, ini cara-caranya ya. Buat password ya kan, karena ini banyak penipuan online. Lanjut. Jerat hukum, ini hoax. Hoax itu menyebarkan berita bohong. Jadi yang nggak boleh di Undang-Undang ITE itu, ya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE itu, pertama dia hoax, menyebar kebohongan, kemudian pencemaran nama baik menggunakan sara, ya, itu nggak boleh, ada ancaman hukumannya. Lanjut. Ini cara melaporkannya, ya, lanjut. 8 etika bermedsos. Nah, ini etika-etikanya, ya. Hati-hati menyebarkan informasi, hati-hati. Jadi kalau ada informasi jangan langsung disebarkan, ya. Cek dulu. Lanjut. Nah, ini kesimpulannya. Mari bisa dalam sosial media, sharing dulu sebelum sharing, ya. Lanjut. Tawuran. Nah, ini, ya. Udah, lanjut. Kalau tawuran itu buat Terus, apa dah? terus, Ibu. terus. Kalau tawuran Nah, itu ini buat apa? dokumentasinya, ya. Itu mungkin Dia ngapain? nggak ada ya fotonya yang di sini ya, yang di bawah itu ya, pojok kanan. Nggak ada lah ya. Anak baik-baik semua ya. Ya, lanjut. Nah, ini sanksi pidana. Ya, banyak sekali sanksi pidana yang dijerat. Ya. Kalau sampai menghilangkan nyawa ya siap-siap 12 tahun ya. Lanjut. Bullying tadi sudah disampaikan, saya kira cukup ya. Bullying tadi. Bullying intinya adalah harus mau dan berani melapor. Itu kata kuncinya. Tapi pertanyaannya, Pak, kalau saya dibully tapi merasa baik-baik aja, tetap nggak boleh. Ya, yang melihat pembulian itu harus melapor. Melapor ke siapa? Guru, ya, guru dan polisi. Dapat lagi nih. Oh, ya kan? Karena tepat semua itu. Melapor kepada guru dan polisi. Dapat. Karena jawab, ya kan? Oh, akan. Sorry. Ya, bullying intinya adalah bagaimana kita merespon pembulian itu, melawan pembulian itu dengan cara melapor. Baik kita sebagai korban ataupun orang yang melihat atau menyaksikan. Karena kalau itu dibiarkan, itu menjadi bahaya. Ya, nggak boleh. Kadang-kadang kita sebagai pelakunya juga nggak boleh, harus diingatkan, nggak ditegur, nggak boleh begitu bro, ya kan? Kalau dia masih begitu terus, laporkan. Ya, cara melawan bullying ini sangat sulit. Makanya satu cara adalah bagaimana kita melaporkan suatu kejadian supaya mendapatkan penanganan yang komprehensif. Itu saya kira. Sebenarnya cuma 4 materi, ini tak kasih bonus banyak, ya kan? Nanti juga saya tinggal supaya dipelajari. Tadi saudara akan share ke kuliah ya, digunakan dengan baik lah ya. Oke, saya kira itu. Saya memberikan kesempatan, ada pertanyaan atau tidak? Ya, saya suka kalau ada pertanyaan. Mau bertanya atau mau ke belakang? Mau bertanya? Iya. Silakan. Assalamualaikum, saya Revina Sahroni, Pak PC. Saya mau bertanya Pak, sepanjang pekerjaan Bapak, apakah ada kasus paling parah yang kena mental gitu, dan seandainya misalnya kan polisi juga manusia ya, apakah sempat mentalnya terlalu berat gitu, apa yang dilakukan, apa yang dia kasih gitu, apakah psikolog juga ataukah memang nggak ada waktu untuk itu karena terlalu sibuk gitu. Saya kira ini mungkin ranking 1 ya. Iya, iya kan? Ya udah ketahuan saya mah kalau yang pinter itu ya kan. Kasih berapa nih Pak Ar? Ada plus bonusnya. Iya, 2 lah ya. Pertanyaannya sangat berbobot dan luar biasa. Saya kira tadi ngantuk ini, karena di belakang terus kan. Tapi luar biasa, saya kira pertanyaan bagus ya. Pertanyaannya terkait polisi lagi. Memang polisi itu bisa jadi korban bullying? Ya sangat bisa. Ya, polisi itu justru menjadi bulan-bulanan. Ya kan? Kita biasa diludahi, dilempar kalau kita jaga demo ya. Pengalaman saya pernah jaga demo mungkin skala kecil. Tapi kalau Pak Hari itu urusan negara udah dijaga. Ya, karena beliau pasukan elit, pasukan khusus. Dilempar ya, banyak menjadi korban
pengeroyokan, pembunuhan. Kalau polisi dijungkah menjadi korban itu sangat luar biasa, ya. Tapi apa? Tapi kita tetap bangga, ya, karena kita bekerja untuk kemanusiaan, ya. Semoga nanti adik-adik yang di sini bisa meneruskan profesi seperti kami sebagai polisi, ya, gitu ya. Ada yang mau jadi polisi kan nih? Foto paling Jos, mau jadi polisi dikasih pak. Mau gitu, hah? tinggi banget Oh, lagi. harus ini, ya kan? Kira-kira kenapa mau jadi polisi? Kenapa? Enggak boleh kayak gitu dong. Lo berdiri. Ya benar Pak. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nama saya Fatwa Dari kelas. dari kelas 9. Oke cukup. Ya. Iya. Mau jadi polisi kan? Belajar yang kuat, ya. Belajar yang rajin, ya. Sama latihan fisik, ya. Dan semangat, ya. Kata-kata yang bagus adalah semangat mengalahkan segalanya. Ketika kita semangat, rasa capek, ya kan, rasa malas itu hilang semua, ya kan. Menanggapi pertanyaan tadi itu, polisi bisa menjadi korban bullying. Makanya kita juga ada salah satu fungsi atau divisi, ya, psikologi namanya, dan itu memberikan pelayanan psikologi terhadap polisi-polisi yang bermasalah dalam arti secara mental, ya. Banyak juga di antara kami yang mentalnya down dan memang ada fasilitas itu adanya di Polda, ya. Kalau memungkinkan Polda itu bisa datang ke Polsek atau ke Polres di mana yang bersangkutan ada dan memberikan bimbingan, ya. Makanya itu yang terpenting dari pertanyaan itu adalah semua orang bisa menjadi korban bullying, ya. Bukan hanya korban tetapi juga sebagai pelaku, ya. Makanya ketika kita melihat ada kejadian-kejadian itu harus melapor. Pertama ya tegur lah, ya. Kalau nggak berani negur ya laporkan. Karena ini kalau dibiarkan berkembang akan menjadi buruk, ya. Makanya ini bahaya ini bullying ini. Sekarang lagi serius karena udah banyak korban, ya. Belum lama itu di daerah Jakarta mana itu yang anak SD lompat, ya. Itu karena dia dibullying, lompat dari lantai berapa itu, ada yang meninggal juga, ya. Jangan sampai, ya, harus melaporkan. Bagus, terima kasih pertanyaannya. Lanjut, siapa yang mau bertanya? Udah ngerti semua kayaknya, ya. Udah paham lah, ya, udah lama juga, ya. Ya, nanti lain waktu lah, Bu, ya, kita sambung kalau memang kita ada kesempatan. Mungkin gitu Pak Arya? Cukup, ya? Ada yang mau tanya lagi? Kira-kira? Oh iya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, saya Abdul Musolik kelas 12 Pak. Mau tanya sedikit plesetan boleh Pak? Boleh. Ada nggak Pak narkoba yang bikin gemuk Pak? Iya. Jadi kan tadi kan Bapak bilang bikin terus, Narkoba apa, Bu? bikin semangat tapi bikin juga. Saya kira teman-teman di sini juga pakai semua soalnya Pak. Narkoba apa itu ya? Nasi rames, kopi sama bakwan Pak. Kalau Pak Izin, terima kasih. Awalnya mau saya tanggapi serius, ya. Coba untuk kok saya, oh itu kok agak gini. Ya, kayaknya saya tanya tuh. Kalau enggak itu punchline-nya enggak kena itu, ya kan? Untuk saya tanya itu, ya kan? Iya. Intinya tapi benar itu. Apakah ada yang bikin orang menjadi semangat, ya? Ya awalnya memang begitu. Ya, karena dia memanipulasi, narkoba itu memanipulasi dari sistem saraf kita. Tetapi kalau itu dilakukan terus-menerus dan berlebihan, dia menjadi rusak saraf kita itu. Ya, akhirnya tidak sensitif lagi dan rusak. Intinya jangan pernah menggunakan narkoba. Ya, saya kira cukup. Mungkin saya memohon maaf jika ada kata-kata, ya, yang nggak pas, gitu, ya. Kemudian ada sikap kami yang tidak pas, saya mohon maaf satu tadi secara diskusi. Kemudian
kita akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan lagi ke Ini sangat-sangat yang paling ujung. oh iya. Ada pertanyaan dari saya. Ya. Silakan. Nanti kalau yang bisa jawab langsung berdiri semua. Kalau semua bisa jawab silakan berdiri. Ya. Pertanyaannya apa ya? Tadi pakai narkoba kan dilarang. Sabar ya. Bolehkah kita pakai narkoba? Enggak. Silakan. Siapa tadi? Saya dengar boleh. Diri. Kenapa itu? Narkoba boleh digunakan tentunya untuk kebutuhan seperti kebutuhan medis dan lainnya yang diperbolehkan sesuai undang-undang negara. Pak Dwi, masih berapa kasih bonus bisa? Masih tuh, masih. Oh, Yang jawabannya sangat-sangat tepat. Ini khususnya yang laki-laki itu mesti pakai narkoba. Kalau yang perempuan mungkin yang kemarin di belakang saya, kalau yang ada pernah di sesar itu pernah pakai narkoba. Dengan catatan dari catatan dari kalau di apa tuh di ofisi dari pengawasan dari betul sekali. Kalau yang laki-laki ada yang belum sunat? Yang belum sunat? Sudah sunat belum? Yang sunat itu pakai narkoba. Untuk bius itu adalah berarti narkoba itu diperbolehkan dengan catatan dalam pengawasan yang berkepentingan atau yang A. Terima kasih. Hadiahnya udah Pak? Pisangnya? Sendiri nanti. Memang saya emas ya. Mantap. Habisin lo, Mat. Kagum. Saya kira hanya mendengarkan tetapi nyimak juga. Dan pertanyaannya tuh, saya kira itu sekelas orang yang ini S1 itu pertanyaannya ya. Reaksinya atau jawabannya ya. Itu melengkapi tadi. Pemakaian narkoba memang ada dan diperbolehkan, tetapi hanya di golongan 2 dan 3 ya. Golongan 1 itu yang tanaman, karena dia terlalu besar dia efeknya, dia nggak boleh digunakan apapun, nggak boleh ya. Golongan kedua dan ketiga, Wah, dapat bonus bonus lagi. Mungkin ini ranking 1 juga enggak? Oke, saya kira cukup ya. Nanti itu ada slide-nya, silakan dibagi kalau memang diperlukan ya, termasuk undang-undang dan sebagainya. Oke, cukup ya Pak ya? Cukup. Sebelum ditutup ada pertanyaan lagi? Terakhir kali? Wah, ada lagi. Ada lagi karena dia melihat dua di depan tuh masih, ya kan? Iya, ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kamu Bapak. Aku mau tanya Pak, apa perbedaan booster sama intel? Polisi, karena cita-citanya di polisi sih ya. Iya. Ya, terima kasih. Booster dengan intel, ya memang mirip. Berarti ini memang Mas siapa tadi namanya? Fatwa. Iya, dia memperhatikan. Luar biasa ya. Memperhatikan karena ini dua-duanya memang identik. Ya, sama-sama pakai pakaian preman. Ya, kalau nggak tetangganya nggak ngerti deh, nggak kenal. Ya, kalau tetangganya polisi kok nggak pernah pakai preman, oh itu saya rasa nggak intel, ya kan? Kalau nggak booster, ya kan? Tadi pertanyaan booster dengan intel. Ya, berbeda. Ya, memang secara uniform dia pakai preman, ya, tetapi fungsinya berbeda. Intel mengumpulkan informasi, mengantisipasi sebelum, videonya udah belum? sedang, dan sesudahnya, diantisipasi supaya Baterainya ada tidak akan 5%. terjadi lagi hal yang sama, ya. Kemudian kalau booster ya, booster itu bagian dari reserse kriminal, reskrim, tetapi tugas dia adalah memburu, ya, makanya buru sergap.
Biasanya tuh ciri-cirinya pasti gampang, ya kan? Gondrong, ya kan? Tuh, pakai nggak pakai iya, nggak pakai preman pakaian dinas ya, gitu. Dan dia biasanya ya agak petentang-petenteng memang ya, supaya memang dia memberikan efek jerak, ya. Biasanya tuh kalau teman-teman yang tawuran, buser tuh apa namanya, narkoba, dia pasti takutnya sama buser, ya kan? Buser. Padahal mah enggak, ya kan? Orang mau potong rambut juga yang gondrong, ya kan? Nah, bilang buser, ya kan? Ya, itu cukup jelas ya. Fungsinya yang berbeda, ya. Satunya lagi penegakan hukum, satunya lagi mengantisipasi, mengumpulkan informasi. Ya, ada lagi? Cukup ya. Ini kalau dibuka terus bisa sampai sore, ya kan? Ya, oke, kita kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Boleh tepuk tangan semuanya. Ya, terima kasih untuk Bapak Yudhoyono. Nah, Takut tuh, Di.